Horas. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dan yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Kiranya kabar baik dan sehat-sehat semuanya. Baiklah saudara-saudara, sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini, Sabtu 2 April 2022, berdasarkan Almanak HKBP, tertulis di dalam 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, suatu kali ada seorang pengacara muda yang meninggal dan terbawa menuju gerbang penghakiman. Yang mengejutkan, Santo Petrus meninggalkan mejanya, berjalan di atas dan menyapanya dengan hangat bak orang suci. Seorang malaikat memegang tangan sang pengacara, membimbing dia ke bagian depan dan mendudukkan dia ke kursi yang nyaman. Sang pengacara bertanya-tanya, pikirnya, selama di dunia jahatnya perbuatanku. Katanya kepada Santo Petrus, saya menghargai semua perhatian ini, tetapi apa yang membuat saya begitu istimewa? Santo Petrus menjawab, ya, kami telah menjumlahkan semua jam kerja yang Anda tagih ke klien Anda. Dan dengan perhitungan itu, Anda seharusnya sudah berusia 193 tahun. Itulah sebabnya Anda kami bimbing berjalan, karena kami anggap Anda sudah sangat tua. Baper tuh orang. Saudara-saudara, sadar atau tidak sadar, sering kita perhitungan dengan waktu. Seperti pengacara tadi yang selalu memperhitungkan waktunya dengan uang kepada semua kliennya. Yang karenanya sekalipun dia mati muda, tetapi sebenarnya dia sudah sangat tua, karena setiap waktu hidupnya selalu diperhitungkan dengan uang. Waktu terlalu mahal baginya. Saudara-saudara, kalau setiap waktu kita perhitungkan dengan uang atau materi, percayalah, hidup ini akan terasa kering dan gersang. Apalagi kalau hal itu kita lakukan kepada Tuhan. Tidak sedikit kita yang sering absen beribadah minggu, karena mengisinya selalu dengan mencari uang, dan mencari uang, memperkaya diri. Nas kita sebenarnya lebih cenderung berbicara kepada para pelayan. Namun saya memfokuskan pada kalimat yang terakhir, pengabdian diri. Ini kunci utamanya, baik bagi para pelayan maupun bagi kita umat. Bagi semua kita, mari kita mengabdikan diri, menghambakan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Sepanjang satu hari, sempatkanlah berdoa. Sepanjang satu minggu, sempatkanlah ke gereja. Sekali, 2 kali, 3 kali. Jangan pernah sekalipun absen.
Mari kita berikan setiap waktu hidup kita menjadi puji-pujian bagi nama Tuhan. Maka waktu kehidupan yang kita miliki akan berisi limpahan berkat Tuhan. Selamat berkarya, selamat berakhir pekan. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk senantiasa mengabdikan hidup kami bagi-Mu melalui karya-karya kehidupan kami yang menjadi kesukaan bagi sesama, kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.